Salam Jemaat GMI Sion Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sejenak mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu supaya hari ini firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami, menguatkan dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus beriman seperti Abram. Orang Kristen sering disebut sebagai orang beriman, dan kita pun demikian. Tetapi yang sering menjadi masalah adalah ada banyak orang memang gampang beriman ketika berada di dalam kemudahan dan ketenangan. Tetapi ketika ada kesulitan, ada pergumulan, banyak orang yang kehilangan imannya kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap beriman kepada Tuhan dalam keadaan dan kondisi yang bagaimanapun juga. Karena ada banyak contoh di dalam Alkitab yang telah Tuhan perlihatkan kepada kita. Salah satu yang kita lihat hari ini adalah Abram. Dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Mengapa Abram disebut sebagai orang yang sangat beriman kepada Tuhan? Kita melihat di dalam ayat 1 yang sudah kita baca tadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Abram pada waktu itu sedang mengalami kesenangan. Pada waktu itu Abram dikenal sebagai orang yang kaya dan mengalami kemakmuran di Haran. Ia juga memiliki keluarga yang kuat. Ada ayah, ibu, dan saudara-saudaranya, dan bahkan ia memiliki harta warisan yang banyak dari orang tuanya. Tetapi Tuhan mengatakan kepadanya, pergilah. Pergilah itu berarti bahwa Abram harus meninggalkan tanah kelahirannya, harus meninggalkan negerinya. Dia harus juga meninggalkan keluarganya dan harus meninggalkan harta warisan yang diberikan orang tuanya kepadanya. Kemana dia akan pergi? Abraham semakin bingung
Karena Tuhan mengatakan kepadanya, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu berarti bahwa dia harus pergi ke sebuah tempat yang tidak ada bayangannya sama sekali di dalam pikirannya. Tempat itu masih rahasia, dirahasiakan oleh Allah, belum dibukakan kepada Abram. Dan tentu tempat itu tidak bisa dibandingkan dengan negerinya saat ini, yaitu Haran, yang penuh dengan kemakmuran, penuh dengan berkat-berkat berlimpah-limpah. Tetapi apa yang dilakukan Abram ketika Tuhan mengatakan kepadanya, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, yang dia tidak tahu sama sekali? Abram tetap taat kepada perintah Tuhan. Dia sedikit pun tidak menolak. Dia sedikit pun tidak memberikan alasan kepada Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan kepadanya, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, Abram langsung mempersiapkan diri. Dia meninggalkan kesenangannya, dia meninggalkan harta warisan yang ada padanya, bahkan dia rela untuk meninggalkan keluarga. Dia mau lebih taat kepada Tuhan. Dia mau lebih mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Disinilah letak keistimewaan iman Abram. Dia meletakkan kesenangan duniawi di bawah perintah. Dia lebih taat kepada Tuhan daripada mempertahankan kesenangan duniawi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen pada saat ini justru meletakkan kesenangan duniawi mereka itu di atas ketaatan kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen rela meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang Kristen pada zaman sekarang ini kehilangan identitas hidupnya agar dia memperoleh kesenangan-kesenangan yang diinginkan oleh hati. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa semua kesenangan duniawi, segala yang kita miliki itu sesungguhnya tidak lebih penting daripada ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Bapak Ibu saat ini, lakukanlah itu, walaupun itu disertai dengan pengorbanan kepada Tuhan. Walaupun kita harus sejenak meninggalkan kesenangan hidup kita, tetapi kalau perintah itu adalah dari Tuhan, maka kita harus rela untuk melakukan. Selanjutnya, mengapa Abram memiliki iman yang luar biasa? Ketika Tuhan mengatakan kepadanya, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, Tuhan tidak serta-merta menyuruh Abram pergi dan meninggalkan negeri. Tetapi Tuhan juga memberikan janji-janji kepada Abram. Tuhan mengatakan bahwa Abram akan menjadi bangsa yang besar,
Tuhan mengatakan bahwa dia akan terkenal, namanya akan menjadi mansur, dan dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa setiap orang yang memberkatinya akan diberkati, dan setiap orang yang akan mengutuk dia akan dikutuk oleh Tuhan. Ketika Abraham mendengar akan hal ini, secara logika manusia, mungkin dia bertanya dalam hati, betulkah demikian? Bukankah dia sudah tua? Mungkinkah keturunannya nanti seperti pasir di pantai? Benarkah bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari segala malapetaka dan akan membuat hartanya berlimpah-limpah? Mungkin dia juga bertanya, benarkah saya akan dihormati, dihargai, diakui, dikenal, dan nama saya akan menjadi masyhur? Benarkah melalui saya dan keturunan saya, jalan keselamatan itu akan dikenal oleh banyak orang? Tetapi pertanyaan yang wajar yang demikian tidak melunturkan, tidak menghancurkan iman Abraham. Dia percaya, dia yakin dengan sungguh bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu akan Tuhan genapi, akan Tuhan laksanakan sesuai dengan janji Tuhan sendiri kepada. Maka janji-janji Allah itu dipegang, diyakini oleh Abraham 100%. Sedikit pun dia tidak bimbang akan janji-janji Tuhan. Sekalipun di antara janji-janji Tuhan itu ada banyak hal yang tidak mungkin secara manusia atau tidak masuk akal pikiran manusia. Tetapi Abraham percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang menjanjikannya, Tuhan juga akan dapat melakukan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita miliki iman seperti Abraham. Kita harus percaya janji-janji Allah dengan sungguh-sungguh. Apa yang Bapak, Ibu, saudara alami saat ini, percayalah janji Allah terhadap pergumulan-pergumulan itu. Mungkin Bapak, Ibu, saudara mengalami pergumulan dalam hal ekonomi, dalam hal usaha dan pekerjaan. Ingatlah apa janji Tuhan kepada orang yang mau berdoa dan mau berusaha. Mungkin Bapak, Ibu mengalami pergumulan saat ini dalam hal sakit penyakit. Ingatlah apa janji Tuhan kepada setiap orang yang meminta penyembuhan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mampu menyembuhkan. Bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Yang mampu memberikan kepada kita kesembuhan dari kanker. Mungkin Bapak, Ibu saat ini mengalami pergumulan oleh karena ketakutan dan kekhawatiran yang sedang melanda dunia oleh karena berkembangnya wabah virus COVID-19. Ingatlah janji Tuhan bahwa darah Yesus lebih berkuasa untuk menutup bungkus dan memelihara setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita. Sebagai seorang Kristen, janganlah beriman biasa-biasa saja, tetapi berimanlah sepenuh hati. Berimanlah seperti Abraham, supaya apa yang kita imani itu
benar-benar tercapai, tergenapi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kuatkan iman kami ya Tuhan, seperti iman Abraham, agar segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan apa yang menakutkan kami tidak membuat kami kehilangan iman kepada Tuhan, tetapi melalui semua pencobaan, pergumulan dan masalah hidup kami semakin belajar mengandalkan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.